Sadaqah Rasulullah Nabil Karim. Yang kami muliakan Bapak Alim Ulama, Ustaz-Ustaz kami, semuanya jamaah di masjid ini yang sama-sama mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur ya Pak. Bersyukur karena semua kebaikan yang kita kerjakan itu karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita syukuri ya, agar nikmat kebaikan-kebaikan ini Allah jaga, Allah kekalkan, Allah tambah sampai akhir hayat kita dengan harapan kita semuanya mati husnul khotimah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam melaksanakan ibadah ini, dalam melaksanakan kebaikan, banyak halangan, rintangan, godaan, ujian ya Pak. Kadang-kadang tidak dari orang lain, kadang-kadang dari keluarga sendiri. Memang begitulah dalam melaksanakan kebaikan ini sebagai ujian sejauh mana kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana kata Nabi, memang jalan ke surga ini banyak halangan, rintangan, tapi jalan ke neraka ini mudah dan rata. Ditambah dengan kenyataan bahwa kita ini hidupnya manusia yang lemah. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia diciptakannya makhluk yang lemah ya. Kita ini kena angin sedikit, ya. Kadang-kadang pilek, gampang, apalagi sudah tua, gampang sakit-sakitan. Sekarang nih, apalagi sekarang zaman-zaman yang enggak karu-karuan, makanan-makanan yang enggak jelas, gampang kita sakit. Ini Pak ya. Sekarang tambah kesibukan bertambah ya. Padahal perjalanan yang kita akan tempuh ini masih sangat jauh ya. Begitu. Karena perjalanan ini sangat jauh, kita perlu Pak perbekalan ya. Bekal apa yang paling utama ya? Sangu apa yang paling utama agar kita perjalanan kita ini mulus Pak ya. Tidak macet di tengah jalan. Ya. Gitu. Itu terutama ini Nabi menganjurkan kepada kita semua, bekal yang paling utama adalah iman yang soheh, amal dan soleh. Amal yang soleh. Kalau kita iman yang soheh, lurus, ya, kita ibarat gunung, dia akan tegak, tidak akan terpengaruh dengan angin sedikit besar, hujan lebat, tidak akan terpengaruh. Ini perlunya kita meningkatkan iman. Maka ya, sahabat sendiri yang sudah imannya sudah mentok grafiknya ke langit, ini Nabi juga masih menggembleng berwasiat, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kamu. Padahal sahabatnya imannya sudah mentok. Andai kata para sahabat itu diperlihatkan surga neraka, udah nggak naik lagi imannya Pak, sudah mentok ya. Itu para sahabat ini. Tapi tetap Nabi masih wanti-wanti ya, perbaharuilah iman kamu. Ya, sahabat wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbaiki iman? Di antaranya aksiru min qauli la ilaha illallah. Berbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya ya diperluas ya, bukan kita ini harus diyakini la ilaha ini. Kita yakin Allah yang menciptakan, yang melihara, yang beri rezeki, Allah yang mengawasi, yang melihat, maha mendengar. Dimanapun kita berada, kita diawasi Allah, dilihat Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sinkron di antara kita zikir dengan lisan dan hati. Karena semuanya itu bersambung Pak, ya, antara hati dengan lisan. Nabi katakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu. Tidak akan lurus iman seorang sebelum lurus hatinya. Kalau hatinya masih nggak bisa imannya lurus. Hatinya masih kotor, sifat iri dengki sama orang ya, masih hasad hasud ya. Begitu. Ini penting sekali. Maka memperbaiki hati ini, katanya mengobati hati ini paling sulit kata Imam Ghazali. Karena nggak kelihatan ya penyakit hati ini.
Lebih berat daripada mengobati virus corona. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita bandingin kalau virus corona, kalau orang mati, insya Allah mati syahid. Tapi kalau hatinya rusak mati apa? Nah ini Pak ya. Jadi hati ini. Maka kalau katakan yang selamat ini adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mati dengan membawa hati yang selamat. Hati. Tuh. Hati yang bersih juga yang bagus ini apabila lisannya dia lurus ya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Ya. Jadi hati tidak akan lurus kecuali lisannya juga lurus ngomongnya nih. Kita ini orang beriman ini usahakan kalau bicara ini ya kita ada pahalanya, yang dengar juga ada pahalanya. Ya. Gitu. Orang beriman ini harus selektif. Karena tanda-tanda orang beriman ini apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khushu'un wa ladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia menghindar dari perkataan tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna. Orang beriman ini. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Makanya adanya HP ini ujian berat buat kita. Jadi kalau yang beriman ini ngeliat HP, kalau kelihatannya ini, nggak ada pahalanya, jangan diklik. Nah ini nggak ada pahalanya, nggak usah, dilewatin aja. Iya, kalau dapat, kalau yang beriman itu, nggak asal klik aja, kita buang waktu. Gitu kan. Sebab HP ini, seperti Imam Ghazali yang mencontohkan itu seperti pisau, Pak. Pisau, golok, kalau dipakai sama tukang daging, dia bermanfaat untuk motong-motong daging, ikan. Tapi kalau golok ini pisau dipakai sama pembunuh, bukan digunakan untuk membunuh. Begitulah HP, Pak. Kalau kita gunakan dengan jalan yang benar, ya, yang ada manfaatnya, insya Allah akan berkah. Tapi kalau kita lihat yang nonton, kita lihat macam-macam, yang nggak jelas, apalagi berita hoak, kita akan terbawa arus lalai, terbawa arus lalai. Ini ujian buat kita ini, ya. Adanya HP ini, ya di samping kita penting komunikasi, tapi ya, di sisi lain ujian juga, ada muatan ujian HP ini. Sebenarnya kita hati-hati betul, apalagi anak-anak sekarang, masya Allah. Dengan adanya HP ini, kemaksiatan berjalan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya dengar ceramah seorang dosen di universitas di Metro ini. Dia bilang di Lampung Timur itu, yang terjerat judi online itu lewat HP. Itu 2.000 orang. Yang terdata saja, 2.000 orang terlibat judi online. Itu pakai HP. Dan gawatnya itu, ada 3 orang gantung diri. Jadi anaknya itu nyuri sertifikat bapaknya, ya dikalikan ke bank, dipakai judi online. Kalah habis. Bapaknya itu lagi ziarah ke Jawa Timur, ziarah ke Wali Songo. Baru turun dari bis ada berita anaknya gantung diri. Waduh. Banyak, Pak. Nah, jadi masalah sekarang banyak, Pak. Apa ini namanya? Saudara-saudara kita seagama ini yang sedang kegelapan. Inilah pentingnya kita silaturahmi, pentingnya kita dakwah. Sedang kegelapan ini banyak di mana-mana. Itu yang terdata ini cuma di Lampung Timur, belum lagi daerah lain. Ya. Saya kemarin ngobrol sama orang proyek, Pak, kawan-kawan saya orang proyek, itu 80% ikut judi online. Yang biasanya ngirim sama istrinya sejuta, kadang-kadang jadi 500. Nah, ini orang sedang kegelapan, Pak. Ini saudara kita, begitu. Mana kata dia, la yumnahalukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu mencintai saudara kamu seagama seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau kita ingin selamat, bagaimana seorang lain selamat? Inilah perlunya kita sama-sama, Pak. Ya saya sendiri cuma tahu ngomong doang, prakteknya belum. Yang sangat menyedihkan, saya pernah keluar ke Tangerang. Ini Pak RT-nya cerita. Ini buat pelajaran buat kita. Pak, dulu ada tetangga saya. Ini miskin betul. Karena miskin dihina sama tetangga, dikucilkan, diejek terus tiap hari. Nah, pada waktu dia dihina orang, tidak ada yang silaturahmi yang beri nasihat.
tidak ada. Orang acuh aja. Akhirnya dia ambil jalan pintas, pergi ke Gunung Kawi, tempat pemujahan tempat pesugihan itu di Gunung Kawi. Ya. Nah sampai ke sana tuh Pak Kuncennya sudah bijaksana. Dia bilang, Pak, pikir dulu Pak, ini risikonya berat ini katanya. Udah ngasih tahu dia, kasihan Pak, jangan. Enggak lah Pak Kuncen, gitu. Saya sudah nekat, saya ingin cepat kaya. Saya katanya nggak enak katanya, ingin balas dendam. Saya dihina terus sama tetangga. Baik kalau begitu, kamu beli ayam sebagai tumbal, potong sendiri ya. Beli ayam, potong sendiri. Nah, begitu dia potong, udah keluar darah. Dengan izin Allah, ayam itu ngomong, Pak, jangan potong saya, Pak. Pak, jangan potong saya, Pak. Suara anaknya itu. Nah ini, Pak Kuncen ini suara anak saya batalin aja ya. Oh nggak bisa, darah sudah keluar, nggak bisa batal. Jadi dia pulang, betul. Begitu pulang, anaknya mati. Kayak nggak jadi, dosanya sangat tinggi. Nah, ini yang baru kita tahu. Padahal yang kita nggak tahu ini mungkin masih jutaan orang. Saudara-saudara kita ini. Inilah apa perlunya kita ada sedikit peduli di mana-mana. Ya. Makanya wajarlah kalau kita ada pemimpin yang belum amanah sekarang ini, kita jangan menyalahkan. Menurut rumusnya kalau kita orang Islam ini mengamalkan agama separuh-separuh, dipilih-pilih, perlu datangkan pemimpin-pemimpin yang zolim. Begitu kan rumusnya. Gitu. Ini orang belum tahu. Nah, ini Pak, perlunya kita sama-sama saling mengingatkan ya, untuk silaturahmi. Ya, memang hidup ini semua ini kita perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Ya. Kalau Nabi dengan sahabat betul-betul berperang. Perang dengan mengorbankan jiwa raganya, hartanya habis. Kita nih sekarang nggak disuruh perang, ya kan? Cuma belajar aja silaturahmi, enteng sekali. Makan kita bisa 3 kali. Bahkan orang sekarang kalau keluar 40 hari, pulangnya pada gemuk-gemuk katanya. Ke umumnya, ya. Banyak makan. Begitu. Makanya saya dapat kargo jari dulu untuk awal-awal. Jamaah tabligh ini, kalau zaman dulu banyak orang dimimpikan dengan sahabat. Ada orang mimpi dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini metode dakwah kamu ya hampir sama saya. Hampir sama. Cuma ada satu perbedaan. Kalau saya ini bengkak-bengkak, kaki saya banyak jalan. Kalau kamu bengkak, perut kamu banyak mangan. Begitu. Kalau dulu. Nah itu Pak. Ya. Jadi perlu kita sama-sama kita untuk meningkatkan iman. Jadi kalau kita memikirkan orang lain, ini hakikatnya memikirkan diri sendiri, ya. Karena in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kamu. Kalau kita mikirin orang lain, itu hakikatnya kita memikirkan diri sendiri, gitu. Jadi sebaliknya kalau kita berbuat buruk akan kembali juga kepada kita. Inilah pentingnya kita sama-sama. Ya, sekarang ini sudah waktunya. Kalau orang Jawa bilang cancet tali wondo, ya. Bener Pak. Orang Jawa bilang harus segera mengencangkan ikat pinggang. Ya mudah-mudahan nanti dari pulang kita dari Temboro ini Allah tingkatkan iman, ya amal kita, ada keberkahannya. Itu kita berdoa. Ya saya juga nih masih belum apa-apa, begitu. Nah cuman Pak, sebagai namanya amal ibadah ini kan nanti akan diperiksa, akan dilaporkan rapotnya. Kita harus periksa kira-kira amal ibadah kita ini layak diterima apa enggak ini. Ada beberapa perbuatan itu yang menyebabkan amal kita ditolak, dihapus. Di antaranya sifat hasad. Wa min syarri hasidin hasad. Aku berlindung dari orang yang hasad. Orang hasad ini kata Wahab bin Munabih, dia ini kalau di depan nge ya, kalau di belakang ngerasani, ngomongin. Dan dia ingin segera kenikmatan yang ada sama orang lain, ingin cepat hilang. Umpamanya dia baru beli mobil baru, mudah-mudahan mobilnya tumburan katanya. Padahal dia sendiri ya nggak ada keuntungan. Kalau orang diangkat jadi pejabat, mudah-mudahan segera dicopot. Nah, ini hasad namanya. Begitu. Melihat orang lain senang malah susah. Ya. Melihat orang susah malah senang. Nah itu Pak.
Ya, saya juga baru bisa ngomong aja deh Pak, kita sama-sama doa ya. Inilah hasad. Tuh. Ingin segera kenikmatan yang ada orang lain segera hilang. Tuh. Sedangkan hasad ini kata Nabi, al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama taqulun narul hatab. Hasad ini seperti api Pak, walaupun kecil api itu bisa membakar kayu sebesar gunung. Hasad itu. Jadi bisa menghapus dosa-dosa kita. Tuh. Dengan hasad, makanya jahatnya hasad sampai disejajarkan dengan pembunuh, tukang teluh, tukang tenung. Wa min syarri nafasati bil uqad wa min syarri hasidin ija hasad. Aku berlindung dari wanita-wanita tukang apa itu? Buhul-buhul, tukang santet, dan aku berlindung dari orang-orang yang hasad. Sambil disejajarkan. Nah, ini Pak. Dan mudah-mudahan Pak inilah yang urusannya hati. Makanya kita urusan hati ini kita pokoknya baik sangka aja sama orang lah. Ketemu orang katanya mengucap ini kita bilang dia lebih baik dari saya. Ketemu orang dia lebih baik dari saya. Walaupun itu seorang perampok, pembunuh, preman itu. Begitu menghilangkan kesombongan kita, kita anggap dia lebih baik dari kita. Begitu. Apalagi sekarang ini macam-macam ujian. Kemudian yang bisa menghapus, menghilangkan amal ibadah ini sifat sombong. Ya, seperti iblis. Iblis tadinya hebat, akhirnya diusir gara-gara sombong. Begitu disuruh perintahkan, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah nyuruh iblis ini sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Saya lebih baik, ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api dibuatnya. Dan saya senior ya. Nah itu. Lalu ini kasih senior-senioran. Begitu. Tergantung ya kehendak Allah gitu. Kita husnuzon aja kepada Allah. Akhirnya sudah dilaknat oleh Allah iblis itu. Nah, gara-gara cuma sifat sombong, merasa lebih baik. Begitu. Sombong ini. Dan sekecil-kecilnya saja sombong ini akan berbahaya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya walaupun sebesar debu. Walaupun sebesar debu. Allah enggak senang sama orang sombong, ya. Gitu. Mungkin kalau orang dosa-dosa biasa masih senang Allah, tapi kalau sama sombong ini sama dengan mau merebut kekuasaan Allah. Soalnya hadis Nabi begini, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, ya. Wa man naja'ani fi wahdi minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Jadi kebesaran adalah selendangku, kata Allah. Ini hadis qudsi, kebesaran adalah selendangku. Nah, terus keagungan adalah kainku. Barang siapa mau ngambil salah satunya nih, kebesaran atau keagungan, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka. Adkhaltuhu naro. Aku akan masukkan dalam neraka jahanam, akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Kalau enggak senang, sifat sombong nih Pak. Ya mudah-mudahan Pak kita semua dihilangkan Pak sifat sombong. Apa yang kita sombongan kita nih? Kita lahir nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya. Dan kita lahirnya juga kalau kita mau disombongkan, lahirnya kita lewat saluran kencing. Benar, ada yang dari tempat lain. Tuh. Lahir lewat saluran kencing aja sombong, apalagi kalau lewat yang lain. Nah, ini Pak. Ini. Itu yang perlu kita sombongkan. Begitu. Kita semua ini yang kita bawa dalam perut ini benda-benda busuk. Nggak perlu kita, semuanya dari Allah. Kullun min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa begini, bisa begitu, semua ini karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita sombong sedikit pun. Ya mudah-mudahan sifat sombong kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita jangan minta dihilangkan sifat sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini diantaranya lagi berbuat syirik. Ini firman Az-Zumar ayat 65. Lain asrokta la yahbatunna amaluka.
Kalau kamu berbuat syirik, ibadah kamu akan dihapus. Akan dihapus, Pak, berbuat syirik ini. Ini hati-hati. Kita udah banyak-banyak ibadah, tahu-tahu begitu terima rapot kok merah semua. Perasaan kita bagus semua rapot kita ini. Nilai kita begitu terima merah semua, nggak naik, nggak lulus. Berbuat syirik. Ya orang percaya kepada Allah, tapi kadang-kadang Allah disepelekan, ditapikan. Iya Pak, rezeki itu saya ya percaya, rezeki itu jaminan Allah. Tapi kan kita harus usaha Pak. Nah ini sama dengan merendahkan Allah. Harusnya kan kita yakin rezeki jaminan Allah Pak. Ya kalau kita mau usaha boleh saja untuk asbab gitu kan. Tapi jangan yakin sama asbab. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hilangkan kita menomorduakan Allah. Ini menomorduakan Allah itu sifat syirik Pak, menomorduakan. Kita udah waktunya azan, masih asik dengan pekerjaan kita. Nah, ini menyepelekan Allah sama. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Nah, ini sama dengan jatuh ke jurang syirik karena merendahkan Allah. Terus waktunya azan malah tanggung katanya. Nah, ini padahal dia bisa kerja itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah sama-sama Pak. Kita belajar untuk meningkatkan iman kita itu dengan cara ya belajar silaturahmi kemana-mana saja ya. Sebab agama ini tersebar ini bukan dibawa angin, dibawa oleh burung ya dari Mekah, dari Madinah ke sini. Perantara Nabi dengan sahabat. Ya dulu itu Madinah sebelum Nabi dakwah, Madinah juga orang-orang kafir isinya. Iya. Bermaunya atau Abdullah bin Ubay. Begitu Nabi dakwah, kirim dakwah ke sana, di bawah pimpinan Mus'ab bin Umair 12 orang. Setahun. Nah itu sejarahnya pertama keluar setahun itu. Sahabat Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah setahun. Nah, tingkat ulama disuruh setahun itu di situ. Mus'ab bin Umair setahun dakwah di Madinah. Ya dulunya Madinah juga orang-orang kafir semua. Ini asbab dakwah. Jadi agama ini bukan dibawa oleh burung. Dulu angin perlu kita datangi ya. Jadi kalau kita ini ya pendakwah Nabi ini yang datang dilayani, yang tidak datang didatangi kan gitu. Gitu. Bukan sabodo. Banyak Ustaz Abdul Somad juga mengakui kalau saya ini cuma enak orang udah kumpul saya dakwahin. Yang betul-betul dakwah ini kata dia nih orang jamaah tabligh yang datang door to door ke rumah-rumah. Kalau saya enak orang sudah ini orang baik semua yang datang, udah kumpul, udah terima jadi katanya. Gitu. Ya kita sama-sama belajar mau kapan lagi. Dan kalau kita belajar memikirkan keselamatan orang lain, ini ada nilai lebih, Pak. Nilai lebih yang jauh, ya. Jangankan kita memikirkan manusia. Pernah dengar kan cerita seorang pelacur yang ngasih minum anjing itu? Cuman asbab itu ngasih minum anjing aja belum masukkan ke surga. Padahal dia entah sholat apa enggak sebelumnya. Seorang pelacur itu. Untuk menyelamatkan orang ini, ya, memikirkan keselamatan orang lain, punya nilai lebih yang sangat tinggi. Gitu. Gitu. Zaman saya dengar dari awal-awal saya ikut dakwah ini, tahun 90-an dulu, yang orang-orang Bani Israel itu, yang beribadah sudah 350 tahun, dia nanya kepada Nabi Musa, wahai Musa tolong tanyakan, surga saya yang mana nih? Ibadah sudah 350 tahun. Nah, ibadah terus tiap hari tinggal ngapa-ngapain. Ya. Cuma ibadah tok hidupnya. Akhirnya kata Nabi Musa, apa jawaban dari Allah? Bilangin Musa orang ini masuk neraka. Ya karena mungkin dia belum tahu bahwa masuk neraka itu karena rahmat Allah. Dan lalu nggak senang, dia udah merasa pede. Ya. Merasa udah bakal masuk surga. Gitu. Ya itu udah ibadah 350 tahun. Padahal kalau hitung-hitungan nggak cukup. Kalau kita hitung-hitungan benar dengan Allah ini, kita ini walaupun sejuta tahun kita ibadah, nggak cukup untuk bayar surga. Karena nikmat Allah tidak bisa dihitung. Ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang di dunia aja nggak dihitung, nggak bisa dihitung, apalagi yang di surga.
Yang di dunia aja kita nggak bisa ngitung, apalagi yang di surga. Kenikmatan yang selama-lamanya. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun nikmatan surga, selama-lamanya. Dan kenikmatan yang tidak membosankan. Ya. Kalau di dunia bosan, kita makan sate, paling 3 hari udah bosan. Makan apa aja, makan jeruk, apel, anggur. Di dunia bosan, karena rasanya ngono-ngono wae. Podo wae rasanya. Kalau yang sedengir, kalau yang di surga itu wah rasanya meningkat. Nah, ya. Ini perlunya kita kenikmatan surga, ya. Mudah-mudahan kita semua Pak masuk surga bareng-bareng. Gitu. Terus yang hebat lagi, ini dengar ceramahnya Romawi Uzairon, Habib An-Najjar ini yang di surat Yasin itu. Ya, karena dia ikut membela orang dakwah, dibunuh. Nah, begitu mau meninggal ini, belum dikubur, orangnya sudah disuruh masuk ke surga. Habib An-Najjar dalam surat Yasin ayat 26. Qila dukhulil jannah. Dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Maka dibilang, qala la yaitani qaumi ya la ya'lamun. Dia bilang, dia alangkah bagusnya kalau kaumku ini tahu. Sudah sebegitu mau mati diperlihatkan surga. Dia tuh. Qala la ya qaumi ya'lamun. Alangkah indahnya kalau kaumku ini mengetahui gitu. Itu hebatnya orang yang dakwah ini, Pak. Begitu. Jadi kita sama-sama jangan sampai Pak kita ini lepas, makanya kita berdoa supaya kita diistiqomahkan Pak ya dalam belajar dakwah ini. Inilah istilahnya hanya apa ini ya andalan kita Pak ya. Kita kalau ibadah kita ini belum bisa diandalkan. Sekarang ibadah kita banyak melamun ya, ibadahnya makanan yang kita makan juga kadang-kadang belum pasti 100% halal zaman sekarang. Belum pasti 100% halal. Makanya dengan dakwah inilah Allah akan ampuni segalanya. Ya. Dengan kita dakwah. Gara-gara kita memikirkan keselamatan orang lain. Gitu. Mudah-mudahan Pak ya. Nanti semua bisa hadir semua ke Temboro. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Pulang kita membawa iman dan amal soleh yang betul-betul menjadi bekal untuk sampai akhir hayat kita sehingga Islam kembali jaya sebagaimana Islam di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, gitu aja. Mudah-mudahan ini yang sedikit ada manfaatnya, ada berkahnya. Kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Ya. Insya Allah semua niat hadir ke Temboro semua ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan 4 hari. Monggo. Berapa yang niat keluar 4 bulan 40 hari dari istimewa atau ada niat